Halo, saya Fernando Hakim dari kelas 3 TRKA. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas review untuk mata kuliah Big Data, karena beberapa minggu praktikum sudah belajar mengenai Apache Hive, Apache HBase, Apache Kafka, dan juga MongoDB. Jadi di video kali ini saya mengambil materi tentang Apache Kafka, yang mengarah kepada Apache Kafka. Jadi langsung saja masuk ke bagian materinya. Judul yang saya ambil kali ini adalah penerapan Apache Kafka untuk deteksi dini kegagalan mesin industri berbasis IoT. Nah, sedikit abstraksi yang saya berikan yaitu menggunakan Apache Kafka untuk mengelola aliran data sensor real time dari mesin industri, mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadi downtime. Seperti itu untuk abstraksi. Jadi fungsi daripada penerapan Apache Kafka ini yaitu untuk mengelola aliran data sensor real time dari mesin industri tadi, dan juga mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadinya downtime. Lanjut, kita masuk ke bagian deskripsi studi kasus. Jadi inti masalahnya bisa kita mulai dari yang pertama yang sudah saya rangkum, yaitu mesin industri menghasilkan data sensor-sensor yang terus-menerus seperti temperatur, getaran, dan tekanan. Jadi inti masalahnya ini untuk yang pertama tuh dari mesin-mesin industri yang mungkin sudah berbasis IoT juga ya. Jadi dari data sensor itu bakalan menghasilkan sensor tersebut bakalan menghasilkan deteksi seperti temperatur, getaran, dan tekanan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu kerusakan mesin dapat menyebabkan downtime yang mahal dan produksi terganggu. Nah, jadi kalau misalnya di sebuah industri jika terjadi kerusakan mesin, itu tuh dapat menyebabkan downtime yang biaya perbaikannya tuh mahal, juga produksi terganggu yang nantinya bakalan terjadi kerusakan atau penurunan aktivitas daripada industri tersebut. Selanjutnya masuk ke nomor yang ketiga, yaitu dibutuhkan sistem real time monitoring untuk mendeteksi anomali sedini mungkin. Jadi jika ada hal-hal yang dalam alat industri tersebut, mesin tadi, jika terjadi hal-hal yang tidak masuk akal ya begitu ya, bakalan langsung dideteksi oleh sistem yang sudah diset secara real time. Jadi ketika ada masalah pada mesin tersebut akan langsung masuk data-datanya ke sistem monitoring tersebut, seperti itu. Selanjutnya saya rangkum juga pentingnya topik. Nah, di sini untuk poin yang pertama yaitu mengurangi biaya perawatan dan downtime. Nah, jadi jika sistem ini sudah bisa diterapkan begitu ya, nantinya bakalan mengurangi biaya perawatan dan downtime. Jadi kalau terjadi downtime itu bakalan ngurangin aktivitas di industri. Jadi ketika downtime itu dapat dikurangi, aktivitas yang semakin tinggi di sebuah industri akan meningkatkan pendapatan serta biaya perawatan ini tidak terlalu besar karena selalu dimonitoring oleh sistem yang sudah dibuat tadi. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi produksi, yaitu tadi sebenarnya hampir sama ke downtime tadi. Jadi untuk meningkatkan efisiensi produksi ini juga mengarah kepada seberapa aktif atau seberapa bagus produk tersebut diproduksi. Jadi misalnya efisiensi ini maksudnya ketika tidak terjadi downtime
produksi bisa dilakukan secara lancar dan semuanya dapat dilakukan dengan efisien sehingga produk yang ada pada industri tersebut dapat diproduksi secara terus-menerus. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu mendorong penerapan smart manufacturing di industri 4.0. Jadi ini udah mendorong lah untuk penerapan smart manufacturing atau industri 4.0. Jadi karena sudah berbasis IoT serta ini juga bisa menangkap big data untuk bidang yang saya ambil yaitu industri. Jadi ketika hal-hal ini terjadi nih ini tuh udah mendorong terciptanya industri 4.0 dengan memanfaatkan berbagai teknologi-teknologi tadi serta untuk yang berhubungan pada mata kuliah ini tentunya big data daripada sensor-sensor tersebut yang diolah menggunakan sistem secara real time. Nah, kita lanjut kepada bagian tantangan implementasi. Di sini saya sudah rangkum yaitu yang pertama untuk volume data sensor yang sangat besar dan terus mengalir untuk bagian daripada tantangan implementasi. Jadi volume data sensor yang sangat besar dan terus mengalir ini yang kita sebut juga big data ya. Ini jadi tantangan buat menciptakan sistem tadi karena untuk sebuah industri yang cukup besar juga ya, yang selalu setiap saat karena punya banyak sensor yang sudah mungkin tadi bahasanya menerapkan industri 4.0 bakalan terus nerima data data sensor tadi yang seperti temperatur, getaran, tekanan dan lain-lain itu tadi ya. Nah, jadi untuk ini nih selalu menjadi tantangan karena bagaimana cara kita mengolah big data tersebut. Yang kedua yaitu perlu sistem scalable and low latency agar deteksi cepat. Jadi perlu sistem yang skalabilitasnya tuh bagus dan juga sistem yang dengan skalabilitas bagus dan juga low latency. Jadi sistem tersebut dapat terdeteksi dengan cepat dengan skala yang bisa mendukung sistem tersebut. Nah, untuk pada bagian yang ketiga yaitu latency agar integrasi berbagai jenis sensor dengan protokol IoT yang berbeda. Nah, jadi integrasi ini maksudnya dari berbagai jenis sensor dengan protokol IoT yang berbeda. Jadi semua datanya ini tetap dikontrol dalam satu sistem tersebut dengan meskipun berbagai sensornya berbeda, protokol IoT-nya berbeda dan lain-lain, tapi untuk setiap datanya bisa diolah secara integritas. Nah, selanjutnya kita ke yang nomor 4 yaitu menjaga reliabilitas dan konsistensi data di pipeline streaming seperti itu. Nah, untuk bagian selanjutnya untuk potensi keberhasilan mungkin saya sudah rangkum 4 buah real time anomaly detection yang seperti saya sudah jelaskan tadi di sebelumnya. Untuk kerusakan mesin ini bisa dicegah sebelum terjadi karena ada real time anomaly detection. Jadi sebelum hal-hal buruk tersebut terjadi tuh bisa kayak ada strange condition yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi, itu sudah terdeteksi oleh mesin sehingga karena data yang sudah didapat tadi itu tuh bisa langsung dicegah oleh sistem tersebut. Jadi begitu. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu pengambilan keputusan cepat. Untuk operator mendapatkan notifikasi langsung. Jadi ketika sistem tersebut mendeteksi ada real time anomaly detection tadi juga yang berhubungan dengan itu, jadi
sistem tuh bisa mengambil keputusan yang cepat karena langsung mendapatkan notifikasi begitu. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu optimasi maintenance, dari jadwal rutin ke predictive maintenance. Jadi pemeliharaan daripada alat tersebut tuh jadinya lebih terjaga untuk tadi seperti pada bagian ketahanan mesin tersebut. Jadi tidak jarang terjadi kerusakan karena selalu di maintenance. Karena ketika kondisi-kondisi yang sudah tidak diinginkan tadi, yang sudah strange condition tadi terjadi, itu bakalan dikasih alert kepada operator. Kemudian kita dapat melakukan maintenance karena sudah bisa diprediksi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat yaitu integrasi IoT dan Big Data. Jadi dua hal ini di judul yang saya ambil itu adalah dua hal yang saling berhubungan gitu. Jadi bisa jadi pilot project untuk smart industry lainnya. Jadi untuk IoT yang selalu menggunakan sensor, sehingga pada big data dapat diterapkan beberapa fungsi-fungsinya untuk mengimplementasikan sistem-sistem tersebut tadi seperti judul yang saya ambil. Jadi dua hal ini berhubungan seperti itu. Selanjutnya rancangan implementasi. Di sini saya sudah buat juga diagram alurnya. Jadi dari sensor IoT di mesin seperti itu, kemudian kita olah dengan Apache Kafka. Kemudian Kafka Consumer ini dapat melihat grafiknya seperti itu, processing layernya. Kemudian di sini terdapat database atau storage. Jadi hasil monitoring ini disimpan ke MongoDB atau HBase untuk history dan reporting. Kemudian nantinya juga ada dashboard, alert system. Operator ini menerima alert jika ada parameter abnormal. Jadi jika tadi terjadi strain condition atau anomaly detection lah seperti itu. Jadi langsung di alert lah untuk kepada operator. Jadi ada alert sistemnya, ada sistem gitu. Jadi urutannya itu sensor IoT di mesin yang mengirim data seperti temperatur, getaran dan tekanan ke Kafka producer tadi. Nah, diolah dengan Apache Kafka yang bertindak sebagai message broker, menampung data secara real time streaming. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk setelah data diolah dengan Apache Kafka, Kafka Consumer dan atau processing layer, yaitu data diteruskan ke aplikasi analitik anomaly detection. Jadi untuk itu setelah terjadinya anomaly detection, itu tuh datanya bakalan kesimpan di database atau storage. Kemudian operator bakalan menerima alert. Selanjutnya kita sudah selesai di bagian rancangan implementasi. Untuk contoh sintaks ya Kafka, di sini saya ambil sedikit contoh Kafka, yaitu untuk program ini. Jadi kodenya ini membuat sebuah Kafka producer yang secara terus menerus mengirim data sensor ke mesin. Jadi datanya di sensor kirim ke mesin, setiap detik sistem menghasilkan nilai acak untuk temperatur, getaran dan tekanan mesin yang dikirim secara terus menerus dari sensor tadi. Kemudian mengubahnya menjadi format JSON sebelum dikirim ke Kafka broker di localhost, ini dia localhost 9092. Dengan cara ini kode ini mensimulasikan aliran data real time dari mesin ke sistem Kafka seperti itu. Jadi dari data-data yang sudah dikeluarkan atau ditangkap daripada si mesin yang menggunakan sensor tadi
tadi, sensor IoT bakalan ngirimin data ke sistem Kafka tadi yang bisa digunakan untuk monitoring atau analisis ke industri secara langsung seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya untuk bagian Apache Kafka ini. Apache Kafka ini terbukti efektif untuk mengelola data streaming IoT berskala besar, memungkinkan monitoring real-time pemberian alert, dan predictive maintenance. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan dapat mengurangi downtime, meningkatkan efisiensi operasional, serta melangkah menuju konsep Smart Industry 4.0. Jadi untuk kali ini penjelasan yang saya berikan sudah selesai. Untuk tugas ini, Data Engineer for a Day, rangkuman atau review tugas yang sudah atau praktikum yang sudah dilakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.